Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Jayo. Kali ini aku mau berbagi resep tentang bagaimana cara masak daging sapi ungkep ala Taiwan. Ini tuh biasanya buat masak nioromien. Oke, ikuti ya. Terima kasih. Mau masak sapi dimasak kuah ala Taiwan. Sapi ungkep ala Taiwan. Ini nanti mau tak rebus dulu airnya. Nah, sekarang waktunya merebus daging sapi. Biasanya ada tulang sapi juga ikut direbus, tapi hari ini nggak ada tulang sapi. Manfaat dari direbus ini supaya darah dan kotorannya itu terangkat ya. Jadi direbus sampai mendidih. Nanti setelah mendidih, airnya dibuang, dicuci bersih, lalu dimasak. Seperti itu. Untuk proses perebusan, sebaiknya nggak usah terlalu lama. Ini kebetulan daging sapinya itu dari freezer. Dan tadi siang udah dikeluarin. Jadi aku ngerebusnya juga nggak terlalu lama. Sebaiknya dagingnya itu yang udah meleleh ya, esnya itu yang paling bagus sebenarnya. Tapi ini juga faktor terburu-buru. Itu dicuci lagi. Ini ada tomat, bawang bombay, ada jahe, terus ada wortel. Bahan boleh menyesuaikan sesuai selera. Ada tomat, wortel, bawang bombay, ini ada jahe. Kebetulan bawang prenya belum aku siapkan. Aku mau nyiapin bawang pre. Ini ketambahan daun bawang, tomat, wortel, bawang bombay, jahe. Ini lupau. Ini tuh bumbunya untuk masak. Ini neuro. Tapi wortel, bawang bombay sama jahe. Ini 2 bungkus lupau, rempah-rempah. Terus daun bawang sama tomat. Saus yang untuk masak ini tuh topanjang, yang ini haha topanjang. Ini adalah bumbu saus yang sering digunakan di Taiwan. Sekarang waktunya memasak dimulai. Yang masak itu mbokku, aku hanya sekedar mempersiapkan. Kata mbokku jahenya kurang, soalnya dia mau mengikuti resep baru dari saudaranya yang nomor 3. Pertama kali kita siapkan minyak. Kebetulan mbokku pakai minyak ayam. Setelah itu, setelah minyaknya panas, kita tumis bawang bombay. Bawang bombay kita tumis hingga harum. Sampai layu, sampai mengeluarkan aroma harum. Di sini apinya nggak usah terlalu besar, soalnya bawang bombay ini cepet gosong karena rasa dari bawang bombay ini tuh manis. Untuk penggunaan minyak sebaiknya sedikit saja, soalnya daging sapi itu kalau sudah diungkep mengeluarkan minyak banyak banget. Nah, setelah dirasa udah wangi dan udah layu, diangkat. Setelah itu tambahkan minyak lagi untuk menumis jahe supaya mengeluarkan aroma yang wangi. Jadi rasanya itu keluar dari jahe itu. Setelah itu sausnya dimasukkan sesuai selera. Kalau misalkan suka pedas ya sausnya dibanyakin. Ini saus topanjang, haha topanjang yang pedas. Mbokku menambahkan 2 sendok. Ini yang pedas yang merah. Terus satunya lagi topanjang. Topanjang itu rasanya cenderung lebih manis. Boleh dimasukkan juga sesuai selera. Semua menyesuaikan. Kalau menyukai rasa pedas ya dibanyakin. Kalau misalkan nggak suka pedas ya dikurangin. Segala sesuatunya dikira-kira saja.
Ini adalah topanjang. Setelah itu daun bawangnya dimasukin. Kalau biasanya daun bawang di belakang, ini mbokku daun bawangnya ikut ditumis. Jadi supaya daun bawangnya itu mengeluarkan wangi juga. Oh, yang ya lu churro. Churro ya cai ya. Ini resep dari San Kucang. Nah, setelah itu daging sapi juga ikut ditumis. Jadi rasanya supaya enak. Jadi rasanya itu daging sapinya itu rasanya merasuk ke dalam daging-daging itu ya. Airnya nggak usah dimasukin, air rebusan tadi. Jadi daging sapinya saja yang dimasukin. Diaduk hingga semua merata. Ibaratnya dioseng dulu. Kita misalkan kalau masak ayam kan dioseng dulu. Setelah itu kita tambahkan arak beras. Di sini mbokku nambahin arak beras itu kira-kira 2 botol ya. Soalnya nggak penuh tapi banyak. Kecap asin. Kecap asin. Di sini kecap asin lumayan banyak ya. Arak beras lagi. Ayo Ibing. Nggak usah takut kalau arak berasnya kebanyakan. Soalnya kalau arak berasnya banyak itu dagingnya itu nggak yang lembek tapi kenyal. Tekstur dagingnya lebih juicy. Arak beras lagi. Jadi arak berasnya itu kira-kira 2 botol kecil. Soalnya yang tadi itu sisa sedikit-sedikit. Setelah itu ditambahkan gula batu, gula pasir atau gula batu. Ditambahkan 2 sendok gula batu. Sesuai selera, segala sesuatunya menyesuaikan. Tadi kecap asinnya itu dirasa kurang. Jadi ini mbokku mau menambahkan kecap asin lagi. Kira-kira kecap asinnya itu setengah botol. Soalnya kecap asin ini tuh cair, bukan yang kental. Ini tuh kecap asin yang cenderung cair. Nah, kita tutup biar meresap dari rasa-rasa tadi. Biarkan mendidih dulu. Ibaratnya rasa kecap asin semuanya itu merasuk ke dalam daging dulu. Biarkan kira-kira 15 menitan. Pakai api yang kecil aja. Santai kayak gitu, masaknya memang pelan-pelan. Ini adalah kali pertama mbokku masak dengan cara ini. Biasanya mbokku masaknya lebih simple. Pokoknya dicemplung kayak gitu. Ini resepnya agak sedikit berbeda, tetapi insya Allah enak. Lebih luwe, kalau bilangnya di sini itu luwe, itu rasanya lebih meresap. Di tahap ini jangan terburu-buru menambahkan air. Nanti kalau dikira daging sapinya sudah meresap, warnanya juga udah cantik, udah mendidih kira-kira 15 menitan, ditutup, diungkep dulu, baru airnya ditambahkan. Di sini mbokku kayak masih belajar juga. Dia masih mengingat-ingat adiknya yang masak. Di sini boleh diincip-incip. Kira-kira rasanya kurang apa ya? Tapi kalau rasanya terlalu asin nggak usah takut ya.
karena nanti masih ditambahkan air. Di sini tuh proses supaya daging sapinya berasa, lebih berasa. 等一下，如果水丢下去也不会很咸，本来肉要卤一下，卤一下，卤是肚子饿，卤 Sekarang bawang bombaynya sudah boleh masuk. Soalnya dagingnya juga kira-kira sudah 15 menitan. Maka sudah dirasa oke. Sekarang waktunya memasukkan bawang bombay. Soalnya bawang bombay ini udah wangi, udah ditumis harum. Boleh masuk. 有一点点点那么油。那丢什么？这个后面了好不好？红萝卜后面是不是？ Sekarang tomat juga 哦， masuk. 水不要，这个番茄的水啦也是啦。 Ini tuh versi sehatnya Lu Neuro versi 我们 sehat. 要番茄，我们切。 Tomatnya segini banyak. 5 biji tomat. Kalau nggak salah ya. Lupa aku tadi berapa biji. 水。 Semua tergantung selera ya. Kalau mau menambahkan lobak putih juga bisa. Tapi mbokku kurang menyukai lobak 不 putih. 过我要给它慢慢的。 Sekarang aku menambahkan air. 喜欢 Airnya sesuai selera. Tapi karena keluarga sini menyukai kuah sapi, kayak Meme itu suka banget kuah sapi, jadi di sini masak kuahnya itu banyak kan. wortelnya paling belakang nanti masuknya. Ini biar mendidih dulu, nanti pakai api yang kecil dimasak 1,5 jam. Ini biarkan mendidih. Biar mendidih, biarkan. Tahap memasukkan wortel. Wortelnya sudah masuk. Nggak usah terburu-buru memasukkan wortel, soalnya wortel gampang mateng. Setelah itu kita masak kira-kira 1 sampai 1,5 jam. Setelah itu kita biarkan. Ini wes mateng. Setelah 1 jam terus dibiarin. Nah, jadinya kayak gini. Ini daun bawangnya diangkat. Ini malam hari sekarang. Setelah daging sapi mateng, tutup nggak usah dibuka, dibiarin tertutup. Karena di dalam situ masih ada proses pemasakan. Di situ masih ada panas, hawa panas itu. Jadi biarkan saja. Setelah itu baru dibuka, jadi nggak usah terlalu buru-buru. Itu tipsnya. Sekian video dari saya, Yayu Cahayu dan mbokku. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.